Jadi penipuan juga? Nggak tahu, iya. Nggak tahu istri pertama juga dibohongin sama dia. Oh, jadi ini penipuan, Bu? Dia ngakunya bujangan? Saya mah sekarang merasa dibohongin, merasa ditipu, terus anak saya Diambil? Iya. Merasa Istri dirugikan. pertama punya anak gak? Punya dua, udah Dua? gede, iya. Terus kenapa diambil anak Ya ibu? nggak tahu, makanya saya juga gak ngerti, gak habis pikir gitu, di mana pengennya gitu. Ini udah kasus penipuan, penipuan status ya? Iya. Penipuan status karena ngakunya single, terus padahal punya istri. Yang kedua anaknya diambil. Jadi berlapis sebenarnya. Ya udah kita coba ke sana. Nanti ibu tunjukin aja di mana. Iya, iya. Dari jauh. Sama dia. Nggak usah masuk, tapi tunjukin aja. Iya. Tunjukin di mana. Nanti kita yang masuk, maju, nanya baik-baik. Iya, iya. Bapak, ini kita nanti bilang dari tim relawan, ingin menanyakan baik-baik secara keluargaan, di mana anak Bapak, bisa nggak kita selesaikan baik-baik gitu. Kalau nggak bisa ya, baru nanti seperti apa langkah selanjutnya. Kan kita di sini sekali lagi berdasarkan bukti yang ada. Kita juga nggak nyari masalah kan, Bu. Iya, Kita nanya iya. juga baik-baik seperti apa gitu. Maunya seperti apa. Terus solusinya seperti apa. Nanti kalau misalnya emang tidak bisa diajak bicara baik-baik, tidak ada solusi ya baru kita action yang lain, Bu. Iya. Ya. Iya, iya. Mumpung saya di sini biar selesai semuanya. Ya. Gitu kan kita nggak bisa ngambil dari satu sisi ibu, tapi ntar tiba-tiba misalnya suaminya ngomong yang berbeda kan kita Iya. harus tahu. Iya. Gitu. Jadi jangan sampai kita oke, ntar kita pendampingan ke Madura gini-gini, tapi kita nggak tahu dari sisi suaminya seperti apa. Jadi harus ditanyain kedua-duanya aja. Biar enak, biar clear saya jalannya. Tapi saya mah nggak mau ketemu gitu. Iya, ibu nggak apa-apa, ibu di sini aja. Nanti minta Mas ya, tunjukin ya di mana lokasinya. Ya udah guys, ini karena mumpung kita di Bandung udah jam 5 juga, jadi langsung aja ke lokasi suaminya si Dedek ya. Ikutin terus. Assalamualaikum. Oh, lagi ada orang. Ini dengan Pak Dede? Hah? Dengan Pak Dede? Siapa, Pak? Kenapa? Pak Dede siapa? Pak Dede. Mas Uri. Mas Uri. Pak Mansuri. Dari mana? Saya dari Jakarta, Pak. Jakarta. Dari apa? Saya relawan. Hah? Saya relawan. Relawan apa ya? Saya relawan sosial. Selesaikan dulu aja, Pak, nggak apa-apa. Sosial. Ini lama. Selesaikan dulu aja. Heeh. Maaf ya, tempatnya kecil. Dari mana? Nah, Pak, kedatangan kita di sini, kita sih dari yayasan, Pak. Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan dari Jakarta. Ya, Ya, kita sekalian relawan sosial. ya. Nah, kita dapat laporan katanya mengenai anak. Oh, ya. Paham ya? Hmm. Ngomong nggak bahasa? Nanti saya gantian jawab ya. Mm-mm. Gantian jawab. Terus? Mengenai anaknya ibu yang sekarang katanya ada di Madura. Ya benar. Siap.
Terus nggak apa-apa saya dengar ini ada suratnya. Oke. Terus? Jadi yang mau ditanyakan, ini kan sudah LP ya Pak? Hah? Udah LP ibunya, Nanti gimana? Ada lapor polisi. lapor polisi. Ya. Sudah LP udah naik. Ya. Itu nah menanyakan soal anaknya. Jadi ibu bilang, Bapak mau seperti apa? Mau lanjut untuk urusan kepolisian? Karena ini kan anak sesuai undang-undang ya Pak, anak di atas. Bener. Saya jawab ya. Ah, Ini masalah keluarga. Oke. Bukan masalah saya mendera anak saya. Hmm, Ini anak saya hak tanggung jawab senang anak saya. betul. Akhlaknya, pendidikannya. Karena istri saya, ya memang maaf ya, akhlaknya kurang bagus, maka saya inisiatif lagi bentrok, saya amani dulu supaya psikologinya terganggu. Satu. Dan kedua, keluar rumah tanpa izin suami, apa hukumnya? Saya mau nanya. Istri bapak. Ya, Hmm. 2 kali. Dua Hukumnya kali. menurut agama apa? Saya mau nanya. 2. Dan ketiga, ada pihak ketiga. Ini yang saya yang tak boleh maafi. Oke. Pihak Ya, ketiganya betul. siapa Pak? Ada nomor tertentu, nomornya ada, sengaja diciptakan ke pasien saya untuk begini-begini. Saya akan tinggalin suami saya, maklum dah. Oke. Lagi usaha kaya kan, ke Bang Ambi. Orang sudah tipis imannya, jumpa orang lain, biasa. Oke. Begitu. Jadi maksudnya ada orang ketiga. Ada orang ketiga, saya mau tak boleh maaf ini. Iya. Jawab apa? Itu apa? Saya nggak datang, soalnya laporannya sudah salah. Saya kejadian tanggal 6 Tanggal 6 April, saya bawa anak saya lagi Iya. bentrok dengan saya, tarik menarik. Bukan saya mendera, bukan saya memukul dia. Kalau memukul harus ada pisau, saksi ada saya. Visum katanya udah ada Pak. Pisau Visum apanya? pemukulan di bagian kepala. Ah, apa yang cedera? Gak cedera, gak ada cedera. Dia bukan mukul, dia berebut anak. Saya pegang gini, tarik menarik. Oke? Tanggal 6 saya tanggal 7 sampai ke kampung, tanggal 8 sudah pergi dengan saya. Kalau dia nunggu saya, gak pamitan dengan saya. Saya ini kan suaminya. Dia pergi kemana? Pulang. Gak tahu Tapi kan kemana. Bapak tahu rumahnya. Dia tahu rumahnya Banjarwangi. Saya nggak bisa datang ke sana. Makanya saya nggak mau ngejar dia. Nah, terus untuk masalah status Bapak, katanya yang Bapak single ternyata udah punya istri. Nanti dulu, panjang ceritanya. Heeh. Saya nikah itu diantar dengan saudara saya. Sebelum saya bilang single itu, sudah ada kesepakatan. Udah, sudah terlanjur. Kalau di Facebook, masa pacaran, saya memang ngaku single. Ngaku single. Ini saksi banyak mas saya mana. Kalau saya ngomong, ini paman saya diantar, saya bukan jerobok, bukan saya datang satu orang. Kalau saya satu orang sebelum ikatan saya ya, sebelum ikatan sudah ikatan saya bilang sudah ngaku istri, saya salah. Ini sebelum saya ada ikatan, jangan teruskan saya punya hubungan kita. Enggak bisa sudah ngomong sama teman saya, sama paman saya di Ciamis. Kalau kamu terpaksa, terpaksa saya kan sudah ngaku. Sudah lanjut Oh, kenalnya di Facebook Pak. di Facebook dulu. Apa yang saya dulukan? Saya diantar paman saya dengan saudara saya satu mobil. Karena apa? Karena mengakui bahwa saya sudah punya istri. Kalau saya sebelum ikatan ngaku, saya salah. Maju hukum apapun saya salah. Nah, ini yang saya nggak boleh maaf di pihak ketiga. Pihak ketiga Bapak tahu? Bapak udah tahu ada Ada buktinya. nomornya. Ada nomornya. Bukti chatnya. Sengaja saya waktu di Madura, Hmm. sengaja di kampung video ngomong ke pasien saya ngomong ke saya. Udahlah, saya nggak mau ikut, saya diam-diam dulu. Ini pihak ketiganya pasien Bapak. Bukan, dia cerita ke pasien saya. Oh, nah Mas- terus buktinya?
Ada nomor teleponnya kok. Ya nomor telepon toh. Ada. Chatnya Pak. Chatnya saya nggak ngambil, soalnya dikunci langsung loh. Kok bisa-bisanya mau digabung gitu? Berarti nggak ada bukti chat. Soalnya sebelumnya sudah bilang sama saya. Tapi tidak ada bukti chat. Berarti nggak ada kekuatan dong Pak. Nggak apa-apa, nggak ada kekuatan. Nanti tunggu aja nanti kekuatannya. Kalau saya akan membuktikan, saya diam-diam benar. Saya nggak bawa anak saya, bukan didera anak saya kok. Daripada rusak akhlaknya. Keadaan bentrok raya konflik supaya psikologinya nggak terganggu, ya diamani dulu. Coba tanya dengan Berarti bapak. alasan bapak ambil anak bapak titip ke kakeknya sama neneknya di Madura Iya. supaya ada yang jaga dulu karena bapak ada perselisihan dengan istri bapak yang di sini. Bener. Oke, permasalahannya karena bapak keberatan istri bapak balik tanpa pamit dan ada pihak ketiga. Ya, Oke, Tapi itu tidak ada buktinya juga. nanti dulu saya akan buktikan. Iya. bapak harus ada bukti. Nah, betul. Bapak harus buktikan bahwasannya memang istri bapak itu Tidak- ada Kalau tidak- kami Pak, bagi kami kalau sudah ada bukti ya, ini untuk ikut hukum adat ya, udah ada kebas aja. Kalau orang Madura, kalau sudah berselingkuh harga diri Pak. Harga diri nggak Iya. boleh tawar menawar. Urusan hukum Tapi- nanti. Kemudian kalau masalah istri, nggak ada tawar menawar. Ya, tapi kan masalahnya ini loh Pak, ini kan dari pembicaraan ya, dari mulut gitu kan. Kita nggak tahu adanya individu yang Sudah hanya beda. memanas-manasi Sudah atau beda. Kita merasakan. Orang lain nggak pernah merasakan, saya yang merasakan. ya, Bapak pernah nanya langsung sama istrinya nggak Pak? Enggak, saya nggak pernah kalau macam itu cuma nanya ini gambar kok kamar teman saya, nomor telepon di mana? Saya bilang nanti aja. Kok bisa di chatting padahal saya dengan sepupu saya di Madura sengaja diciptakan untuk situasi panas. Benar nggak boleh macam itu. Jadi sepupu saya tanya ini siapa? Saya nggak kenal. Ternyata datang ke sini pasien saya datang begini, kok nggak ini? Iya bener ini mas, yang pernah cerita dengan saya ini gambarnya mau ini. Maklumlah saya orang miskin, dia punya mobil kaya lah. Atau lah, kalau anak saya diikutkan dia harus bagaimana saya? Kalau manggil bapak sama orang sudi kah? Nggak sudi saya anak saya manggil bapak nantinya ke sama orang. Kalau bapak melakukan hal ini, sebenarnya bapak nggak ada salahnya juga. Iya. Ya. Kita tidak menyalahkan di sini. Kita nggak di sini menyalahkan mau bapak, jadi penengah kita hanya Bapak jadi ya. penengah. Nah. Karena kan ini sudah LP ke polisi. Iya. Ya kan? Kita sebagai relawan kan membantu orang. Makanya tadi waktu Tenopi waktu ada ngeplok sama istri bapak waktu ngobrol, ada kejanggalan waktu ngobrol, ada kejanggalan, makanya kita datang ke sini mau nanya ke bapak permasalahannya apa sebenarnya gitu. Enggak, kita nggak mihak ke siapa-siapa Kita nggak sekali mihak lagi. ke siapa. Sebenarnya kalau dia bagus, pinter malah. Keluarganya datang ke saya, apa sih permasalahan itu anak saya dibawa? Ya saya akan sampaikan. Ini ke sana cerita lain, ke sini ke cerita lain. Ke Bu Irti, ke mana ceritanya sudah lain. Kayak orang gimana mau ngancam dan sebagainya, bawa orang satu kampung, saudaranya bawa mobil, udah datang aja, saya nggak mau lari ketemu. Saya bawa anak saya, karena nggak rela anak saya mau manggil bapak sama orang, Oke. gitu aja. Iya. Bapak punya hak, tapi sekali lagi kalau sesuai dengan undang-undang, istrinya pun punya hak Pak sebagai ibu kandung. Udah gini aja kata bapak saya, potong anaknya dibelah, udah makan jadi buah. Dan sampai ngancam orang tua saya kok. Itu adil lah. Berarti dibunuh dong anak Udah Bapak. makan, sama-sama masuk. Tapi yang pihak ketiga aku tetap cari, bener. Saya sumpah demi Allah, saya akan cari orang. Saya bukan main-main. Tapi Saya kan tidak dengan menyakiti anak Bapak. Itu bukan jalan keluar. Bukan jalan keluar. Ya, makanya saya bilang jalan keluarnya seharusnya keluarga dia. Di pertemuan ke bapak. Saya akan sampaikan akhlaknya dia. Hmm. Begini akhlaknya, Hmm. kelakuannya begini sama saya.
Oke. Nah, kalau misalnya itu ketemu aja Pak, dua belah pihak. Nggak bisa ketemu, dia nggak mau ketemu, cuma Ya kalau macam-macam. misalnya ini kan ada pendampingan dari kita, makanya Bapak tenang dulu. Ya, kita kan di sini nggak ngapa-ngapain Bapak gitu. Kita kan di sini hanya Saya mau dari mendengar cerita. kemarin panas hati, panas bener hati Pak. Nanti saya nggak sudi anak saya dibawa. Nanti feelingnya apa? Apa bapaknya nggak ingat? Kenapa nggak kasih nafkah? Padahal saya warga di kampung transfer, ngasih uang. Dilihat dari kampungnya, kok anak saya kasihan, dipegang orang lain. Nangis saya. Kalau misalnya ada kesempatan, Bapak dipertemukan sama Ibu dan keluarganya untuk Gimana? mediasi biar lebih jelas, Bapak siap nggak? Saya Karena begini Pak. nanti kan juga pasti ada polisi. Iya, Karena ada dia polisi. sudah lapor. Mm-mm. Tapi nggak apa-apa, nanti kita jadi pihak penengah. Betul. Saya begini. Kita jadi pihak penengah supaya polisi ini hanya jadi pendengar. Jadi biar sama-sama jelas. Sama-sama enak. Dan kita nggak mau nanti polisi, kalau polisi itu dia Bapak tahu sendiri kan gitu loh. Saya hadapi. Jadi kita cuma nanti kita jadi mediasi, kita jadi nggak mihak ke istri Bapak, nggak mihak ke Bapak juga, kita cuma clearkan masalah ini. Nah, daripada gini loh Pak, maksudnya ini kan nggak jelas ya siapa yang benar, siapa yang Nggak salah. jelas gini aja. Nggak- Saya biar sebentar. jelas statusnya. Saya kan bilang, saya nunggu surat dari pengadilan, saya pun nggak datang. Udah pisah aja kalau mau. Iya, tahu. Kalau masalah bisa atau enggak itu kan sebenarnya urusan pribadi Bapak ke depannya. Kita nggak bisa ikut campur. Nah, ini kita yang kita permasalahkan ini adalah hak dari ibunya, itu yang pertama. Ya, Saya nggak boleh dulu Pak. Sebelum ada pengadilan, saya nggak boleh lepas. Bukan. Kita nggak lepas. Dia ketujuannya kan cuma anak saja kan? Kita nggak lepas. Kita cuman jadi mediator Bapak, jadi orang penengah. Kita undang keluarga dia sama Bapak ketemu. Nah, itu. Nanti kita di situ clearkan masalah Bapak nanti mau cerai atau tidak, kita Itu nggak bisa kita nggak ikut campur. Kita nggak bisa kasih. nih Ini daripada kalau mau ketemu sebenarnya, senang sana, senang aja. Saya sudah bilang, kan sebelumnya dia kan gertak saya, dikira saya mau takut apa? Enggak, soalnya saya nggak merasa salah, nggak usah mau bawa orang kan, mau bawa ini itu yang saya yang panas hati. tapi daripada nanti urusan polisi, Bapak Nggak udah masalah. nggak ada damai lagi loh Nggak Pak. masalah, saya nggak masalah, soalnya saya nggak nyuri anak orang. Bapak tidak mencuri anak orang, Bapak anak kandung Saksi. sendiri, gitu. Saksi Saya paham. Tapi kan kalau seperti ini kan secara paksa Pak hitungannya dari ibu kandungnya. Biar daripada saya alasan, daripada rusak psikologinya, daripada nantinya ikut dia rusak juga alatnya, daripada manggil papa Ya, sama Bapak egois kan juga sama-sama egois kan juga merusak lah mentalnya. Itu. Karena saya panas dari gimana ya? Panas bener. Ancam-ancam dan sebagainya. Iya, Ancam nanti. sebagainya. Soalnya nggak harus bisa ancam. sekarang. Nggak bisa. Iya. Udah gini aja Pak. Kalau mau ketemu keluarga suruh datang ke saya. Mhm. Mau ketemu tengok anaknya, ngelihat anaknya boleh. Ayo ketemuan di Madura. Mhm. Nggak Nah, masalah. oke, ketemu di Madura Boleh. berarti. Enggak statusnya gimana? Tetap anak saya. Dia janda sudah berapa kali? Pertama anak 3. Ditinggal kan udah. Pergi ke Arab. Datang di Arab, jumpa saya, kita nikah. Ketemunya di India, sudah saya ada di Malaysia, jadi di Arab. Saya diantar dengan paman saya. Kamu punya anak, punya istri, mau kawin. Udah bagaimana lagi orang ngajak kamu? Nerima apa adanya. Banyak saksi saya, saksinya di Ciamis sekarang. Pak Odi Maunan. Kalau saya bohong, kecuali saya sudah menikah. Berarti kalau kita nanti atur waktu, Bapak biar ketemu sama keluarga semua, Bapak siap ya. Jadi biar clear Pak, biar enak kan gitu loh. Nggak usah sampai ke jalur hukum. Kita nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Bapak juga rugi, ibunya juga rugi. Semua rugi uang, rugi Nggak, waktu. rugi waktu. Nggak ada gunanya. Iya, terima kasih. Karena kita udah bantu hal seperti ini udah berkali-kali banyak. Iya. Jadi kalau mau kita itu semuanya selesai dengan baik-baik. Ya oke. Dia maunya apa sama Mau selesaikan Dia Pak? mau selesai. Mau ketemu sama Bapak mau. Mau selesai. Selesai. Mau dia mau ketemu, Bapak mau. bodohnya dia. Kalau mau ketemu saya kan tadi bilang
ketemu langsung kan apa? Ke teman-teman ya. Saya kemarin dari Garut masang gigi, teman-teman dia. Saya bilang, kalau mau ketemu saya, mau baik, saya sambut baik. Kalau jahat, untunglah siapa yang mati atau dia yang mati. Ucapan saya bilang, ya, jangan sampai mentang-mentang saya perantau. Dia orang sini, seenaknya saja, mau ngancam. Ini saya nggak mau tinggal dia, kalau nyawa saya terancam terus gimana lagi? Gini ya, kalau Itu ada masalah pribadi. kalau hukum adat kami ya, kami orang Madura bukan kami karena orang Madura sombong bukan enggak. Kalau masalah perempuan yang sering terjadi ya masalah perempuan memang tak ada ampunnya Pak, makanya hancur. Pak, enggak apa-apa. Yang itu Iya, itu aib ya. itu aib, nggak boleh Bapak ngomong, itu antara Nggak bisa, Bapak ya, sama nggak nanti bisa istri sebulannya Bapak, 2 bulan, nggak bisa 3 bulan 5, nggak bisa setahun 2 tahun terus. Tetap Oke. diam, harga diri.